Halo Sobat Project, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke teman-teman, sebelumnya gue mau ngucapin Dirgahayu untuk Republik Indonesia yang ke-77. Nah, dalam video kali ini gue mau ngajakin kalian jalan-jalan ke sebuah tempat yang bersejarah teman-teman ya. Tepatnya di Museum Naskah Proklamasi, dimana di situ bangunannya adalah tempat menuliskan naskah proklamasi teman-teman. Dan nanti kita ceritanya sambil di museumnya ya. Tapi gini deh, sesekali nggak apa-apa ya kalau gue itu ngasih edukasi ke kalian bahwasanya gue tuh nggak harus selalu main ke tempat-tempat angker gitu teman-teman. Ada kalanya gue juga harus main ke tempat-tempat bersejarah gitu. Nah tapi di video kali ini gue nggak sendirian teman-teman ya. Di sebelah sini nih teman-teman, ini ada mas-mas ya, di sini ada mas-mas gitu. Nah ini dia. Nah ini dia mas-masnya nih teman-teman. Mas lu kan liat stilan gua dong. Wah, ternyata Bang Adam ya. Gue pakai kacamata hitam Nah loh. makanya lu kacamata hitam sih. Nah, duduk dam. Nah, gini. Kan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 nih. Gua mau nanya. Menurut lu definisi kemerdekaan itu apa sih? Kalau untuk gua sebagai kita ya, sebagai khususnya kita nih sebagai yang muda, lebih menjunjung rasa nasionalisme itu yang setuju. Oke, setuju. Nah, terus ada nggak pesen buat teman-teman kita di rumah dan adik-adik kita di rumah dalam rangka mengisi Hari Kemerdekaan ini? Untuk hari kemerdekaan ini dan seterusnya di masa depan, ada nggak gitu? Kalau untuk pesan-pesan untuk khususnya buat adik-adik kita ya, yang masih di bawah kita, jadilah penerus bangsa yang berkualitas. Oke, gue setuju nih sama lo. Salah satu itu pesan rangkuman dari semua pesan-pesan untuk adik-adik dan teman-teman juga sekalian ya. Jadilah penerus bangsa yang berkualitas. Itu intinya. Berkualitas itu kan banyak artiannya gitu ya. Lu bisa berkarya, melakukan hal yang positif, betul. Untuk berguna untuk bagi bangsa dan negara. Betul. Nah, jadi di sini juga ada konon kabarnya, ini di belakang kita ini dulunya bekas rumahnya Presiden Soekarno. Jadi saat membacakan naskah proklamasi itu ya persis belakang kita ini. Nah ini kan ada nih naskahnya nih. Nah tapi sebelum kita mulai jalan-jalan ke bangunan bersejarahnya ya, kita ini dulu ya, kita dengerin dulu pembacaan teks naskah proklamasi dari Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke, selesai teman-teman. So, ayo kita explore. Ciao. Oke, Dam. Oke, Bang, kita udah berada di Museum Perumusan Teks Proklamasi, betul? Iya, betul. Nah, ini alamatnya ada di bawah sini ya, karena gue juga lupa jalannya. Ada di bawah layar alamatnya. Nah, itu. Jadi kalau sejarah singkatnya itu, waktu itu nih rumahnya punya pejabat maskapai Belanda. Gue nggak tahu maskapai apa. Sebenarnya ada sejarah detailnya ya, tapi nanti gue taruh linknya di deskripsi, kalian bisa pelajarin sendiri. Itu pun kalau kalian nggak terlalu males untuk belajar ya. Pastinya. Nah, jadi kali ini kita mengedukasi Sobat Malam. Ya, tadi kan kita udah bikin intronya di Tugu Proklamasi ya, di tempat dimana dulunya bekas rumahnya Presiden Soekarno dan dibacakannya teks proklamasi. Pertama kali berkibarnya bendera merah putih juga di situ ya, secara resminya di situ. Nah, sekarang kita mau masuk ke
bangunan yang di belakang kita ini yaitu Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Betul. Mungkin kalau teman-teman yang pernah sekolah pasti tahu lah, pernah dengar namanya Mr. Ahmad Subarjo. Muhammad Yamin, terus Ya, pokoknya Laksamana Maeda. Nah, ini Laksamana Maeda ini dulu rumah dinasnya, Dam. Oh, di sini dulu. Ya, nah, jadi mungkin kita nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk karena panas. Bener. Ya. Jadi Jadi jam 1 siang. Iya, jam 1 siang ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang penasaran, tetap stay tune, Betul. simak video kita berdua. nah, Oke, jadi nanti kalian lihat aja dalamnya ini kayak gimana. Betul. Sekali-kali gue mau mengedukasi kalian ya, nggak selamanya kan kalau nyari begituan ya. iya, karena kan selama ini gue ngasih kalian tontonan tuh yang nyari setan, tempat angker, tapi gua muntah darah. nah sekali-kali kita boleh lah ya edukasi teman-teman, karena kan kalian juga pernah lihat kan yang video motovlog gue yang ini nih, yang di atas ini, yang tentang rumah jenderal-jenderal pahlawan revolusi ya. Oh, Gue lu ada pernah? pernah, gue bikin motovlog. Tahun lalu ya? Iya betul. Tahun lalu ya? Nah, ya Gua dapet spill sih. Gue motor-motoran. Gue dapet spill, lo bikin motovlog pada HUTRI tahun kemarin tuh. Bukan lu HUTRI sih, itu lebih ke kayak napak tilas sejarah G30 PKI. Oh, Oke. Oke lah, langsung aja kita. Ya, yuk cek kita ke masuk dalamnya. ya. Ini Oke. kita masuk aja Bang, panas. Iya. Nah, ini dia Bang Adam ya. Lama-lama. Sekarang kita masuk ke bagian utamanya ya. Nah, ini ada Bapak Satpamnya nih. Pak, kita izin bikin video ya, Pak ya. Kita mau kemana dulu nih, Dam? Boleh dari kanan dulu lebih enak. Kanan dulu ya. Oke. Nah, ini ada meja panjang. Iya, kayaknya sih mungkin meja-meja nerima tamu ya. Gua nggak tahu sih merumuskan. Karena kan kalau kalian tahu ya, Dam ya, kalau lu tahu, itu ngerumusin naskah proklamasi itu sampai begadang-begadang. Sampai Soekarno sakit dan dalam dalam menjalani ibadah puasa, betul Bang ya? Iya, dalam lagi bulan puasa. Betul. Nah, ini dia. Pengesahan naskah proklamasi. Nah, ini ada deskripsinya. Kalian bisa baca nih. Konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan. Ya. Kalian bisa baca. Atau kalian atau jika ini kurang jelas, kalian bisa searching di Google. Itu banyak referensi yang membagikan tentang pengesahan naskah teks proklamasi. Ini ilustrasinya ya. Nah, ini kan letaknya ini ada piano, ada tangga. Itu di tempat di situ tuh, Dam. Di sini, Bang ya? Di sini. Nah, ini kan pintunya tuh. Ini yang ini. Nah, Bung Karno-nya berdiri di situ, yang kalau nggak salah pas sini ya, Bang? sebelah kursi merah itu tuh, sebelah kursi di iya. sini ya. Sebelah kursi merah. Jadi ini pintu depannya. Betul. Jadi gambar yang ini Ilustrasinya di ilustrasi situ. sedang di sini Bang. Jadi pengesahan tuh maksudnya naskahnya udah fix nih, kita bacain nih gitu. Udah persiapan lah ya, udah persiapan. Udah bukan persiapan, udah final naskahnya. Jadi udah dibacain doang ya, tinggal dibacain doang. Nah, ini para tokoh yang hadir. Nah, ini yang ini Bung Karno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Ini Muhammad Amir ya kalau namanya nih. Di situ ada tulisannya tuh. Nomor-nomornya di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Ya. Dari 1 dari Nomor 5 itu Dr. Buntaran Martoatmojo. Ini 6 I Gusti Ketut Puja, Abdul Abbas. Nomor lawan Iwa Kusuma Sumantri. 9. Oh, ada Ki Hajar Dewantara juga, dan nomor 12. Nah, ini Ki Hajar Dewantara nih yang ada di duit 20 ribuan. Nah, ini kalian bisa cocokkan sendiri ya nomor-nomor dengan foto-foto kalau kalian. Nah, ini nomor 20 Soekarni, 21 Hairul Saleh, 22 nih Sayuti Melik, dia yang ngetik, Dam. Nah, betul. Pak Sayuti Melik mengetik naskah menggunakan mesin ketik Bang ya. Betul. Pada zaman itu. Kalian tinggal mencocokkan gambar ini dengan nomor-nomor yang Jadi dan ada fun fact, ada 3 orang yang fotonya nggak ada di sini nih. Itu kenapa? Itu kenapa? Itu kenapa? Nih, Semaun. Ya. Tahu Semaun siapa? Buat kalian yang teka-teki silakan searching Google. Ya, siapa itu Semaun? Semaun Bakri dalam sejarah Indonesia. Ya, betul. Nah, kita kalian barang atau Nah, ini ada nih. Gambar dapat di-scan dengan aplikasi CG, Mas ya. Pak, ini naskahnya ya, gambar teman-teman. dapat di-scan dengan aplikasi CG. Tapi kalau naskahnya ini yang udah diketik. Ini udah diketik Bang ya? Udah diketik. Kalau yang asli itu masih ada coret-coretan. Iya, masih ada di sini gitu ya. Iya, betul. Yang disalahkan itu kalau nggak salah dengan cara seksama ya. Iya, kalau nggak salah. Ya, yang dicoret itu ya. Seksama dan dalam tempo Betul. yang sesingkat-singkatnya itu kalau nggak Yes. salah yang seperti coret itu yang sebelah sebelah.
Ini kenapa Pak Soekarno menandatangani atas nama bangsa Indonesia, karena apa? Sebenarnya tadinya banyak loh ini, cuman karena nanti yang tanda tangan banyak dan kita harus ngapalin banyak orang, ya mungkin kebaikan Pak Soekarno dan Pak Hatta juga ya. Jadi supaya kalian tuh kalau ngisi ujian nggak panjang gitu. Jadi kenapa atas nama bangsa Indonesia? Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta mewakili teman-teman seperjuangan beliau ketika berjuang merebut bangsa Indonesia dari penjajah. Iya, betul. Nah, ini apa nih? Jujur masuk ke sini bermasalah. Wah. Justru gua merasa ini sedang ini kayaknya bekas kamar mandi deh. Ini toilet Bang ya. Nah ini ya, ini salah satu gambar Ganyang Jadi di bawahnya ini filosofi ini orang-orang Indonesia, dan di atasnya ini imperialisme gitu. Yang saat itu imperialisme itu identik dengan negara-negara NATO. Oke. Ya. Kalau kalian bertanya lagi, negara NATO itu apa sih? Amerika, Inggris, Prancis. Nah. Makanya dulu ada slogan Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Itu tahun 63 atau nggak salah. Tahun 63 ya. Nah, ini ada. Nah, ini Nica ya. Nah, ini gambarnya Nica sedang menembaki tentara rakyat ya. Ini dibuat gambarnya 11 Oktober 45 atau 10 November 45. Gua nggak tahu sih mana yang bulan dulu, mana itu. Soalnya suka ketukar-tukar ya antara ini tanggal atau ini. Gua nggak tahu karena tahun segitu gaya penulisan tanggal itu kayak gimana, gua kurang paham. Ya. Kalau sekarang kan atau bulan dulu, kalau sekarang identik dengan tanggal dulu baru bulan ya. Jadi ini penjajah atau ninja yang sedang menembaki bangsa. Iya. Dan ini poster Bung Ayo Bung. Dan ini ada fun fact ya, Dam. Bung Ayo Bung. Nah, Bung Ayo Bung ini jadi itu adalah kata Bung Ayo Bung ini itu diambil dari tempat prostitusi. Jadi kayak ada cowok lewat, Bung Ayo Bung, kalau sedih kan Mas sokin lah gitu kan, zaman sekarang kan kayak gitu kan. Bang Ayo Bang gitu. Iya, Jadi ini sih filosofi Bung Ayo Bung diambil dari situ. Nah, ini toilet mungkin atau? Nggak tahu, coba buka. Sebuah kamar tapi gelap. lampunya mati Bang. Kita masukin aja. Wah, ini bukan horor ya teman-teman ya, tapi nggak tahu kenapa karena gelap. Oh ini tempat ini udah rapat iya. buat rapat itu. Rapat. Oke, Bukan kita salah masuk cuy. Salah masuk. Kita salah masuk sepertinya. Iya. Oke, kita balik lagi. Ya. Nah, di depan gua nih ada ruangan nih. Ayo, Dam. Oke, gua kedepanin dulu ya. Nah, ini ada tangga juga teman-teman ya. Tangganya tangga klasik gitu, dan ada lukisan kapal-kapalan dong. Ada cermin juga. Nah, ini ada juga semacam kayak gambar ya, 3,5 abad itu dijajah Belanda, maksudnya itu ada bendera Belandanya. 3,5 tahun itu Jepang, dan 3,5 abad tambah 3,5 tahun tidak mau dijajah lagi. Oke, Deka. Ini Deka nih siapa ya, Deka ya? Gue nggak tahu nih. Ini yang gambarnya si Deka. Kayaknya inisial pelukis Bang Deka. Betul. Inisial pelukis. Jadi kalian lihat 3,5 abad itu zaman Belanda. 3,5 tahun itu di zaman Jepang. Ini walaupun 3,5 abad plus 3,5 tahun tidak mau. Ini juga unik ya teman-teman, colokannya masih colokan 3 loh ini. Dimana di Indonesia tuh mayoritas colokan 2. Dan ini warna apa? Coba. Nggak salah ulangan lagi. Iya ya. Bukan. Itu ya gitu. Ini itu lagi. Kunci. Oke. Dan di sini ada tangga. Ini menuju ke lantai dulu cuy. Nah, tapi kita habisin lantai 1 dulu, Dam. Kita di lantai 1. Kalau kalian yang penasaran. Oke. Ini dia. Ini lagi ngetik ya. Nah, ini selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin. Nah, kalian dengerin sendiri lah itu. Ditemani BM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Nah, ini jadi ini yang ngetik nih Sayuti Melik, yang ini BM Dia ya kalau nggak salah. Ini Pak BM Dia, ini Pak Sayuti Melik. Iya. Nah, ini mesinnya kayak gini ya teman-teman ya. Disepakati oleh seluruh hadirin. Sayuti Melik ditemani BM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Nah, jadi zaman dulu Dam ya, zaman dulu itu kalau kalau salah ulang lagi dari awal. Langsung dihapus ya.
Iya, kalau sekarang kan tinggal backspace kan. Bahkan bisa dikirim ke Google Drive. Oke. Dan ada piano. Piano yang digambar tadi ya. Iya, yang digambar. Nah, ini. Nah, ini piano. Tuh. Ini pemetikan dan penandatanganan naskah. Iya. Walaupun mungkin kalau gua ngerasa sih, ya mungkin kita nyerempet horor ya. Gua akuin sih horor, tapi ya historinya loh. Histori yang kita ambil, bukan horornya Bang. Iya. Nah, ini pada saat pendidikan Sayuti Luli melakukan perubahan 3 kata, yaitu tempo menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Itu yang dicoret-coret ya? Iya, yang dicoret-coret. Kalau kalian pernah lihat teks asli, teks proklamasi, pasti ada yang dicoret-coret, jadi itu yang dicoret-coret. Kata-kata tempo menjadi tempo, dan wakil-wakil bangsa Indonesia Di atas nama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Nah, ini ada piano. Gua nggak tahu nih apakah mungkin dulu Soekarno suka main piano ya, tapi Sebenarnya dikunci? enggak. Bunyi bunyi. Enggak bunyi. Bunyi Bang, belum. Udah jangan terusak. Jangan ini mahal nih teman-teman. Masalah ini bagian dari sejarah bangsa Indonesia, jadi Bukan mahal harganya ya. historinya Histori karena mahal. tak tergantikan, Dam. Betul. Karena nggak ada lagi. Dan Nah, ini Bung Karno lagi nggak tahu sibuk ngapain nih Bung Karnonya. lagi kayak sepertinya rapat Bang. Rapat menyusun naskah teks proklamasi kayaknya. Meja makannya banyak ya. Iya. Nah, Ini sedang berunding sepertinya Bang ya. sedang berunding. Pak Soekarno, Pak Muhammad Hatta dan Pak Ini kalau Ahmad Subarjo ada jenggotnya soalnya. Jadi mereka ini gambaran Simula diorama. Ya. bertiga mereka. Pak Ahmad Subarjo, Pak Muhammad Hatta dan Pak Soekarno sedang berunding untuk menyusun sebuah teks proklamasi. Ya, yang jadi ada di belakang sana. bikin draftnya. Nah, itu yang gue bilang dicoret-coret, Dam. Nah, ini ya. Jadi kalau ini teks asli ini kurang lebih kayak gini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai ini gue nggak tahu di tulisannya tapi pemindahan. Kalau ini asli pemindahan kan yang udah dirubah pemindahan. Ya itulah dan lain-lain. Pemindahan Kekuasaan dan pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta. Nah, ini wakil bangsa-bangsa Indonesia. Ternyata Ini yang sebelum diganti sebelum yang kita kenal sekarang. sama bangsa Indonesia. Dan juga waktu itu ini naskahnya ini ketemunya di tempat sampah, naskah aslinya. Udah diremet-remet. Udah dibuang-buang. Ya karena kan naskah asli masih coret-coretan gitu. Bukan dibuang ya memang ya orang draft ya kan. Ya, mereka pikir buat apa juga gitu. Nah, gitu kan. Itu sangat bersejarah. Iya, bagi betul. bangsa Indonesia, Bang, ya. Dan di sini ada beberapa film. Dam, gue ke situ dulu ya, Dam ya. Oke, teman-teman, kita ke ruangan yang ada depan gue sekarang nih. Kayaknya semacam ruang santainya Bung Karno, Bung Hatta mungkin ya. Nah, ini yang gue bilang, Laksamana Maeda ini dia seorang perwira angkatan laut Jepang. Dia ini rumahnya dinasnya di sini teman-teman ya. Nah, ini Laksamana Maedanya itu ini. Ini kayak duduk di sini, beliau ini duduk di sini atau di situ gue nggak tahu deh. Oh iya, di situ beliau duduknya. Nah, ini pintunya. Abadi nan jaya. Nah, ini ya historinya nih, kalian bisa baca. Kalian bisa pause dulu. Nah, ini ada pajangan, ini burung diawetin ya teman-teman ya. Nah, ini video demonstrasi depan kedutaan besar Inggris atau propaganda Ganyang, Malaysia. Plakat yang menaikkan tahta Raja George 6 yang ditemukan saat penemuan di halaman museum disertai koleksi peringkat koleksi ini. Ini ya. Tuh. Sorry tadi nggak kelihatan. Nah, jadi ini ya video demonstrasi bla 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 bla. Nah, ini nih. Ini plakatnya ya teman-teman, plakat besi gitu. Tahun 37. Dan ada perangkunya. Tapi di sini plakatnya ini udah nggak lengkap ya, karena memang udah ini ditemuinnya juga baru tahun 2017 gitu. Nah, ini ada koleksi, ini kayaknya pajangan aja ya teman-teman ya, ada trisula sama tombak-tombakan ya, mungkin untuk
mungkin untuk pajangan aja kali ya gitu. Dam, lantai 1 udah cukup Dam, ke atas Dam. Kita ke atas ya. Oke. Itu ini plakat kayak apa sih, kayak apa sih, pelang logam gitulah. Oh, kayak Pas ini ada tuh tahun 37 tuh. Oke, teman-teman. Gue sekarang mau ke lantai 2 ya. Kita lihat di lantai 2 ada apa. Nanti habis itu kita ke bagian terakhir dari video ini. Gue mau nunjukin sesuatu yang cukup spektakuler, teman-teman. Nah ini nih, prolog. Peristiwa menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Ini ya, bom Hiroshima dan Nagasaki. 7 Agustus dibentuk BPUPKI dan PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 9 Nagasaki dibom. 12 Jenderal Terauchi memanggil Soekarno ke Vietnam. Jepang menyerahkan kemerdekaan Indonesia. Telegram resmi dari Tokyo diterima di Bandung. Nih ya, timelinenya ya sebelum 17 Agustus jam 10 pagi. Oke. Ini ada, kita kesini dulu ya teman-teman ya. Nah ini menjelang proklamasi ini. Muncul di abad ke-20. Nah, baca sendiri ya. Dan waktu itu Indonesia tuh masih dalam kekuasaan gitu. Jadi setelah Jepang menyerah tanpa syarat dan sekutu belum tiba. Nah, ini penyerahan Hindia Belanda ya. Jadi waktu itu Belanda ini nyerah karena Jepang masuk ke Indonesia nih. Tahun 8 Maret 1942 di Kalijati. Ini pas serangkai Pusat Tenaga Rakyat, Ir Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. Nah ini Senendan dan Keibodan. Senendan ini diberi latihan-latihan militer untuk mempertahankan diri dari serbuan. Ini kayaknya cikal bakalnya TNI ya teman-teman ya, atau PETA mungkin. Pada masa militer Jepang dibentuk pasukan pemberontakan air pada 3 Oktober 1943 yang dipersiapkan untuk menahan dan melawan serangan sekutu ke Pulau Jawa. Nah ini BPUPKI, ketua mudanya Bapak Rajiman Widyodiningrat, ketuanya orang Jepang Eiichi Bangase Yoshio, ketua mudanya RP Suroso nih. Nah, itu ada suara Soekarno tuh teman-teman. Nah ini ada koran Asia Raya tahun kedua nomor 247 Sabtu Wage 9 September 2601. Koran ini digunakan sebagai alat propaganda Jepang. Nah ini korannya nih teman-teman. Nah ini ya. Nah ini tulisannya masih belum sempurna ya, masih pakai ejaan yang zaman dulu. Ada fotonya Bung Hatta. Nah, perjanjian perdamaian antara Republik Indonesia dan Jepang, terbitan khusus. Nah ini rumah Rengas Dengklok ya, dan ini tempat perumusan naskah proklamasi. Ini sekarang nih kita ada di sini teman-teman nih. Nah ini konsep proklamasi yang tadi kita udah gue tunjukin. Ini tulisan tangan dan ini teks yang udah ketikan, Bapak. Nah ini PPKI teman-teman ya. Ada, nah ini nama-namanya nih banyak. Nah ini ada kamar mandi nih. Udah sama kayak zaman sekarang ya teman-teman ya.
kantor berita Antara, teman-teman. Gue nggak tahu nih sekarang ada di mana ya. Toko Rotan NV Tungseng. Nggak tahu ini di mana. Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Nih ya, hasil dari sidang PPKI ya. Mengesahkan dan menetapkan BRI memilih nah ini pembagian wilayah RI dalam 8 provinsi. 1 Sumatera, 2 Jawa Barat, 3 Jawa Tengah, 4 Jawa Timur, 5 Sunda Kecil. Sunda Kecil itu masuknya Bali sama ini ya teman-teman, sama Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Maklumat 31 Agustus 1945. Pembentukan Kabinet RI ya. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Nah ini lapangan Ikada sekarang jadinya Monas, teman-teman. Ini siapa ini? Nggak ada namanya patungnya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini berita proklamasi daerah, teman-teman ya, melalui radio dan surat-surat lebaran. Berita mengenai deklarasi kemerdekaan. Nah ini proklamasi kemerdekaan Jakarta. Terus yang di Semarang ini Masjid Besar Semarang. Gue nggak tahu Masjid Besar Semarang ini jadi apa, teman-teman. Terus kalau di Medan ini tanggal 27 Agustus ya, Tengku Pematangasa sebagai Gubernur Sumatera Utara. Sumatera ada yang Gubernur Sumatera doang. Nah di Surabaya ini tahun 49. Ngapain lu, Dam? Sampai miring-miring mempertaruhkan kemerdekaan. Nah ini perang-perang setelah proklamasi ya. Di seluruh wilayah Indonesia, Pak. Iya. Jadi ini catatan-catatan sejarah di seluruh wilayah Indonesia, pemberontakan Lawang Sewu itu, bukan ya? Kan ini di Semarang kan Lawang Sewu juga. Lawang Sewu. Oh Cepiring Semarang sebelah mana? Oh ini awalnya gara-gara pembunuhan Dr. Karyadi ya teman-teman. Nah ini kalau ya betul. Nah ini ya peristiwa Surabaya ini ditembaknya Brigjen Malabi karena saat itu sekutu itu mau melucuti senjatanya milik pejuang-pejuang Indonesia ya teman-teman ya. Perundingan Indonesia Belanda 17 November 1945. Pertempuran Medan Area. Dimulainya Oktober 1945. Nah ini Puputan Margarana ini tahun 46 teman-teman di Bali ya. Lihat kalau di Gusi Ngurah Rai. Nah ini dia nih yang ada di duit 50 ribuan yang lama. Terus Westerling ya, bulan Desember 1946. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang ya. Wow, ini ya
Ini tank Stuart Indonesia punya nih, kalian bisa lihat di Matraman sama di museum-museum milik TNI ini ada. Ini Agresi 1. Ya walaupun pada akhirnya Indonesia kalah sih karena ya senjatanya kita ketinggalan gitu. Berunding nih banyak juga. Dan ini Linggarjati juga. Linggajati kok Linggarjati. Jadi teman-teman ya, dalam rangka mempertahankan kemerdekaan pasca proklamasi, pejuang-pejuang kita ini nggak selamanya angkat senjata, mereka juga melakukan jalur diplomasi ya. Seperti yang kalian tadi lihat, udah kan barusan itu banyak perundingan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi turnya ya. Nah ini agresi militer 2. Tahun 48, pertukaran tawanan perang. Dan ini pasukan Siliwangi ya, akibat Renville banyak nih tentara-tentara Siliwangi. Pendatangan perjanjian Renville. Ini kapalnya nih ya, USS Renville ya. Komisi 3 negara nih. Jadi ini berunding juga teman-teman ya. Nah ini Sri Sultan Hamengkubuwono nih teman-teman. Hamengkubuwono 9. Nah ini ada juga nih ada kotak kaca ya. Ini siluet foto-foto dari Bung Karno, Muhammad Hatta, dan ini Jenderal Sudirman. Nah ini stempel hantu maut. Apa maksudnya stempel hantu maut? Pasukan hantu. Oke. Pasukan hantu itu bahasa Inggrisnya adalah Ghost Task Force. Nah ini serangan umum 1 Maret ya, bisa dikatakan perang terakhirnya Indonesia melawan Belanda dalam rangka mempertahankan kemerdekaan ya. Walaupun memang masih ada perang Trikora yang di Papua itu ya, merebut Irian Barat, tapi ini bisa dikatakan perang terakhir sebelum pengakuan kedaulatan Indonesia gitu. Karena setelah serangan umum 1 Maret, tepat ya di tanggal 27 Desember 1949, Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Mana lagi kita nih? Oke, di sini nih. Oke, gua kedepanin lagi sebentar. Ada presiden dan wakil presiden kembali ke Yogyakarta ya. Jadi kita mulai dari presiden dan wakil presiden kembali ke Yogyakarta. Setelah Yogyakarta dikosongkan dari tentara Belanda dan TNI sepenuhnya menguasai kota tersebut pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno dan wakil presiden Bung Hatta kembali ke Yogyakarta. Tampak Bung Karno, Bung Hatta dan pemimpin RI lainnya tiba di Yogyakarta dari Bangka 6 Juli 1949 ya. Jadi dulu masih di Jogja dulu. Dan setelah dilakukan penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta, TNI masuk ke kota Yogyakarta tanggal 29 Juli tahun 49 ya. Di bawah pengawasan UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Ya, jadi diawasi sama PBB mereka teman-teman ya. Utusan UNCI berkunjung ke Bangka untuk mengadakan pembicaraan dengan presiden, wakil presiden lain-lain. Di bagian depan dari kiri kanan ada Supomo, Hermans, Critchley, Dr. Mr. Maria Ulfah, Santoso, Presiden Soekarno, Merle Cochrane, Muhatta. Ya, kalian bisa urutin sendiri nih ya mana Hermans, Critchley gitu-gitu ya. Perjanjian Rumruyen nih. Usaha di bidang diplomasi masih berjalan terus.
Dewan Keamanan PBB memerintahkan UNCI United Nations Commission for Indonesia untuk membantu pelaksanaan perundingan antara Indonesia Belanda pada 14 April 1945 bertempat di Hotel Des Indes Jakarta, berlangsung dengan rumruyan. Pihak Indonesia diketuai Mr. Muhammad Rum dan sedangkan pihak Belanda oleh Dr. Van Rooyen. Fun fact lagi nih teman-teman ya, Hotel Des Indes yang barusan gua tunjukin itu, yang ada di tulisan tadi itu, lokasinya ada di Hayam Wuruk. Nah ini fotonya, dan tahun berapa itu dirobohin jadi pertokoan teman-teman. Oke, gua kedepanin lagi sebentar. Penyambutan Jenderal Sudirman. Nah ini dia nih. Setelah bergerilya hampir 7 bulan, pada tanggal 10 Juli 1949, Panglima Besar Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta. Tampak Panglima Besar Sudirman didampingi Letkol Soeharto yang diutus untuk menjemput beliau. Setiba di Yogyakarta disambut oleh Kolonel Suhut. Nah ini berarti ini Kolonel Suhut ya. Dan ini Pak Harto teman-teman ya, Presiden kedua Republik Indonesia nih teman-teman. Nah ini Jenderal Sudirman. Pengibaran bendera merah putih di tahun 50. Nah ini di Istana Merdeka nih yang sekarang sering pakai buat upacara ya. Tuh di Istana Merdeka 17 Agustus 1950. Ini konferensi RIS di Jakarta. Dalam rangka pertemuan negara kesatuan, setelah diadakan serangkaian pertemuan antara RIS dan RI. RIS itu Republik Indonesia Serikat ya, dan negara-negara bagian. Tampak suasana konferensi segitiga RIS RI-NIT di Jakarta Mei 1950. Dan Muhammad Hatta menyerahkan mandat, Dr. Muhammad Hatta menyerahkan mandat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat kepada Presiden Soekarno di Jakarta pada 15 Agustus 1950. Ini ya. Pertemuan Presiden dengan Jenderal Sudirman. Suasana haru pertemuan Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan Presiden Soekarno setelah kembali ke Yogyakarta dari gerilya. Nah ini. Dan yang unik, foto ini diambil 3 kali teman-teman. Jadi biar kelihatan kesan terharunya gitu loh, supaya menimbulkan kesan harunya. Jadi ya settingan tanda kutip. Pemerintah Darurat Republik Indonesia, pimpinan Pemerintah Darurat Republik Indonesia bergabung bersama sebelum kembali ke Yogyakarta ya. Nah, ini anggota-anggota pemerintahan darurat teman-teman. Dan ini konferensi meja bundar ya. Dalam penyelesaian sengketa Indonesia Belanda pada 23 Agustus 1949 dilaksanakan KMB yang menghasilkan adanya pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Tampak suasana konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Yang ini pelantikan presiden. Insinyur Soekarno sedang diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusuma Atmaja pada 17 September 1949 di Siti Hinggil, Yogyakarta. Nah ini pengambilan sumpah Presiden Soekarno sebagai presiden ya. Nih gue nggak tahu nih pakai sorban nih Ustadz siapa, gue nggak tahu. Pengakuan kedaulatan di Belanda itu upacara penandatanganan pengakuan kedaulatan di Den Haag pada 27 Desember 1949 ya. Republik Indonesia Serikat diwakili oleh Dr. Muhammad Harto, sedangkan Belanda diwakili oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, dan Menteri Seberang Lautan Mr. AMJA Sassen. Nah ini Muhammad Hatta ya. Yang ini pengakuan kedaulatan di Jakarta. Sama juga 27 Desember 1949 di Jakarta. Ada Hamengkubuwono IX mewakili pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Loving ya. Ini Pak Hamengkubuwono nih. Nah ini kayaknya A.H.J. Loving nih ya. Nah ini ruang relik teman-teman ya. Nah di sini nih ada oh ini punya I Gusti Ketut Puja nih. Ini kayak apa yang topi Balinya ya. Terus topi fedoranya beliau, bendera merah putih. Yang ini punya AA Hamidan. Arlo, jam tangannya merek Dalil ya. Gua nggak tahu Dalil merek apa, dan kacamata merek Rodenstock. Oh keren juga ya, mereknya Rodenstock. Dan yang ini apa nih? Koleksi buku Iwo Kusuma Sumantri, buku sejarah revolusi Indonesia jilid 1.
dan buku sejarah revolusi Indonesia jilid 2. Nah ini nih bukunya nih. Ini penganugerahan pahlawan ya, Kepres Dr. Iwa Kusuma Sumantri ini. Dan yang ini buku pahlawan kemerdekaan ya. Ini Dr. Samratulangi, dia ini kalau nggak salah gubernur Manado kalau nggak salah ini. Nah ini dia, beliau nih Samratulangi, meninggalnya 30 Juni 1949. Jadi beliau nggak sempat nyaksiin pengakuan kedaulatan Republik Indonesia ya teman-teman ya. Nah ini Soekarni ini. I Gusti Ketut Puja. Ini siapa I Gusti Ketut Puja ya? Nah ini dia 22 Agustus diangkat menjadi gubernur Sunda Kecil ya. Jadi Sunda Kecil itu saat itu meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sama Timur Leste saat itu ya. Nah ini Iwa Kusuma Sumantri ini. Nah, ini orangnya ya. Nah ini fotonya. Ini kalau ini gua tahu ini mau Bung Hatta nih, yang ini Bung Hatta. Nah ini Rajiman Widyodiningrat. Nah, ini dia nih orangnya nih. Itu yang pakai kopiah ini ya teman-teman ya. Oh dia dokter Keraton Solo. Wali Kukun Ngawi Jawa Timur. Dia meninggalnya tahun 1952 teman-teman ya. Nah ini Johannes Latuhar Hari ini jalan ini ya yang dulunya dia namanya diabadikan di jalan yang dulunya Jalan Lembang teman-teman. Wafat tanggal 8 November 1959 ya, jenazahnya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan. Nah ini dia. Nah, kalian bisa baca sendiri ya, karena kalau gue bacain pegel mulut gue. Nah ini ada toga ya, jadi kayak kalau wisudanya ITB kalau nggak salah ini, Profesor Dr. Haji Supomo, dan ini apa nih, baju mantel merek Tuxedo dan tongkat ya, Anang Abdul Hamidan. Oh ini baju safarinya, dan ini jasnya siapa ini? I Gusti Ketut Puja. Oh ini jasnya keren ya. Toga dari Profesor Dr. Supomo. Kayak di ini kayak yang di ITB nih, baju wisudanya ITB kayak gini topinya. Ini kan kalau kita kan kalau UI kan kayaknya biasa ya. Kalau ini kayak di ITB kayak gitu topinya. Kayak gini. Oke, ini jas. Nah, ini I Gusti Ketut Puja. Nah, ini BM dia. Kalian baca sendiri aja ya teman-teman ya, di pause dulu silahkan. Nah ini Anang Abdul Hamidan, orang Kalimantan kayaknya ini. Oh di Banjarbaru di mana sih Banjarbaru? Ki Hajar Dewantara. Nah ini nih Bapak Pendidikan Indonesia nih. Nah ini meninggalnya tahun 59 ya beliau, dan tanggal kelahirannya di Hari Pendidikan Nasional. Tuturi Handayani dicantumkan sebagai lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini 2 Mei itu Hari Pendidikan teman-teman. Nah, ini Supomo. Nah ini ya ilmu hukum dia, ini
kayak sarjana hukum ini, Mr. R. Supomo, teman-teman. Nah ini beliau nih, waktu gua nggak tahu ini di mana ya. Oh, di Inggris, penyambutan R. Supomo di London pada saat penyerahan surat kuasa sebagai duta besar di London. Oh, dia duta besar Indonesia untuk Inggris, teman-teman. Oke, Bang Dex. Wait. Kenapa, Adam? Ini ada foto-foto lagi ya. Tuh yang hadir dalam perumusan naskah proklamasi, kayak yang di bawah tadi, teman-teman. Ini penjelasan lebih lanjut, Bang. Katanya kan di sini ada bunker ya? Benar banget, Dam. Kalian penasaran dengan bunker? Ya kan? Gimana kalau kita langsung ke bunker, Bang? Ayo. Tapi kalau di video di channel gua, di Project Malang Channel, tunggu video yang versi bunker di sesi selanjutnya. Jadi gua akan pisah gitu, Bang. Oke. Gua akan pisah ya. Jadi gue sama Bang Adam udah selesai nih mereview gedungnya ya, Dam ya. Betul. Dan apa yang lu dapat dari gedung ini, Dam? Yang pasti pengetahuan, Bang, itu yang pasti. Betul. Ya, di mana sejarah dan mulai dari Ya. dari Kaget belajarku. iya, gua kaget. Mulai dari perumusan hingga penyusunan, Bahkan sampai pengakuan kedaulatan Indonesia. betul, Ya. sampai di Belanda yang di Den Haag tadi. Ya, 27 Desember 1949. Betul. Terus gimana? Kita ke bunker. Oke. Ya udah, tadi lu lanjutin apa aja yang lu dapat di sini. Gimana sih lu? Lu nanya itu. Oke, lu lewat sini aja ya, Dam ya. Jadi sekarang gue mau menuju bunkernya, teman-teman ya. Katanya bunkernya ini punya rahasia dan nggak ada orang yang berani masuk. Nah, kita perdana nih, Dam ya. Kita akan tunjukin ke khalayak ramai bunkernya nih kayak apa sih. Oke, teman-teman. Sebelum itu gue mau break dulu ya. Oke, teman-teman. Tadi gua sama Bang Adam break dulu ya, ngerokok, minum, karena kan ya lumayan juga gua ngejelasin buat kalian itu capek, bahkan mungkin penjelasan gua rada belepotan karena itu tadi di dalam itu ada audio yang gua rasa itu gua jadi apa ya, suara gua jadi kebanting, teman-teman. Jadi gua mau nunjukin salah satu spot yang menurut gua spektakuler ya. Nah, ini dia nih spotnya nih. Wow, ini bunker nih, hati-hati naik turun ya. Kita nyalain lampu dulu. Kita tungguin Bang Adam aja ya. Gua ngeri jatuh, nggak ada megangin tangganya soalnya. Oke. Dam, buru Dam. Kagak ada megangin tangga, gue ngeri jatuh. Kagak, tadi kita gue udah jatuh soalnya. Tolong Dam. Apa? Pegangin tangga. Iya, udah, ayo gue pegangin. Oke, kita turun ya teman-teman ya. Bang Dex turun pertama. Yang bener. Iya, gue pegangin. Gue takut anjir. Aduh, agak susah nih teman-teman nih. Karena gue bukan pakai GoPro ya, jadi sorry kalau agak. Oke. Aduh. Sorry ya. Sorry teman-teman kalau agak goyang. Oke, gua kedepanin dulu kameranya. Nah, ini dia. Nah, di kayak lebih keren nih kalau pakai infrared nih. Wah. Ini pengap ya teman-teman di sini ya. Gua kayak di lawang. Dam, bisa nggak lu turun? Bismillah. Oh, bisa kok. Cuy, gua udah masuk ke bunker. Pengap Dam di sini Dam. Ya namanya bunker bawa tanda ya pengap. Kata apaan? Temen-temen main. Kayak ini kan kayak di Lawang Sewu. Cuy. Nah ini nih ya, bunkernya segini doang teman-teman. Tapi gue pernah denger gosip bunkernya itu dia nyambung ke suatu wilayah yang cukup gimana ya, gue bilang. Nah, ini atasnya nih. Tuh. Bang, sekarang kita udah ada di bunker. Iya. Dan rumor yang kita dengar, rumor yang beredar bahwa lorong ini Iya.
Ini sayangnya udah ditutup ya, sebentar Ya. gua kasih lihat dulu. Nah itu udah ditutup tuh. Ini udah ditutup. Sebenarnya kita masih bisa masuk ke dalam lagi kalau nggak ditutup. Nah, Ini kan kayak apa pondasi-pondasinya nih. kayak bekas pintu. Iya. Ini ada besi-besi. Ini Bekas nih. pintu gitu. Itu teman-teman ya. Ini udah diuruk teman-teman. Ini sebenarnya masuknya lebih panjang lagi nih. Dan katanya bisa tembus ke area sensitif. Ya. Area yang Bener-bener sensitif lah intinya ya. Sensitif ya. Intinya ke area sensitif. Objek vital. Objek vital dari pertahanan tentara Indonesia betul. Nah, Bang? betul. Sayang banget tuh sebenarnya ini kalau jujur kalau masih ada lorong gua akan masuk sendiri cuy. Gua akan masuk sendiri. Iya. Karena dia udah ngomong Bang Jack gua jadi korban pertama untuk masuk ke bunker. Suwe emang Bang Jack. Gua pikir emang bener nyambung dan ternyata diuruk. Iya. Dan Jadi ya tadi mindset gua sempat berpikir wah bakalan gokil nih. Iya. Ini bakalan gokil. Pertama gua sendiri masuk ke bunker tapi alhasil ya bukan kecewa sih Bang tapi di luar ekspektasi gue lah yang harusnya gue bisa. lu enak ya nggak kepentok ya, gue harus nunduk-nunduk loh. Karena kan ini gue masih di bawah nih. Oh Tapi jujur nih kalau buat uji nyali cakep nih. iya, tapi kalau hujan banjir ini Dam. Iya kan itu Betul, kan itu lubang angin itu. Iya, Jadi ini mulut bunkernya ya. Mulut bunkernya. Tuh kayak gitu tuh. Nah ini Ini penampakan kayak- bunkernya. Ya kayak bunker perlindungan. Jadi kalau gue sih curiganya gini Dam, ini bunker dibangun waktu ini awal-awal Perang Dunia Kedua tuh. Betul. Makanya kan Belanda kan sempat pergi gara-gara Jepang datang. Gua rasa sih mungkin bunker ini dibangun ya Salah untuk satu itu. untuk perlindungan mereka ya. Iya, Bang? betul. Oke, kayaknya kita langsung keluar lagi deh Bang. Iya, keringetan. Mulai ingat. Dan Sekalian closing aja kali ya Dam ya. Kita closing karena di luar juga Tuh udah mendung mulai tuh teman-teman tuh. Dan museumnya sebentar lagi akan tutup. Bah. Oke teman-teman, mungkin segini aja ya video dari tur ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi ya. Gimana Dam menurut lo Dam? Jujur banyak tadi gua stop dulu. Banyak ilmu yang gue dapet Bang. Yang pasti ilmu ya. Iya. Dan kejadian-kejadian selama masa Dari perjuangan mulai dari Sebelum merumuskan Naskah Proklamasi Nah, sampai betul. Sampai- pengakuan kedaulatan ya. sampai pengakuan kedaulatan itu di Den Haag Belanda. Iya. Ada juga di Jakarta juga ada, tapi Iya, kalau di yang Jakarta ada. itunya di Den Haag ya. Yang pertamanya di Den Haag itu pengakuan di Belanda. Heeh. Kalau gue sih gue akuin ini jarang-jarang gue tuh bikin konten kayak gini ya. Pernah sih waktu itu yang tentang G30 SPKI itu juga cuman nunjukin rumah-rumah jenderal doang ya, bukan yang tur ke museum kayak gitu, enggak. Ini first time juga buat gue. First time ya. Ini first time buat gue. Pertama kali gue ngevlog masalah sejarah. Iya, Full. karena biasanya kita kan Nyari memedi, nah, nyari memedi. nyari medi ya. Oke teman-teman, kalau kalian suka kasih like yang sebanyak mungkin ya. Terus jangan lupa subscribe juga channel Ghost Explore TV dan Project Malam Channel. oke, terus jangan lupa kasih komentar kalian yang menarik, yang unik, kritik boleh, saran juga boleh, tapi ingat gunakan bahasa yang sopan. Lakukan hal yang sama juga ke videonya Bang Adam ya.